karena kita bisa berjumpa kembali di hari yang baru. Saya percaya ada berkat Tuhan yang baru juga buat kita. Semua kita merasa terberkati dengan kesaksian. Kenapa pentingnya kesaksian? Karena dari yang hilang pengharapan akan ada pengharapan. Dari orang yang ragu-ragu tentang janji Tuhan akan dikuatkan kembali janji Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, kita kan manusia itu senang menerimanya, menerima hasil, benar nggak? Banyak orang yang ingin menuai kebaikan-kebaikan Tuhan, tapi lupa menabur. Itu namanya mimpi. Kita di sini sudah melakukan mungkin menabur di sisi lain. Euforia kita mendengar kesaksian Ibu Merlina dahsyat tuh. Dapat apa tadi pertama? Mobil. Siapa mau mobil? Yang kedua tadi apa? Motor. Siapa yang mau motor 28 juta? Udah di diskon itu. Tapi ingat Bapak Ibu, Ibu Merlina dapat itu nggak sekedar begitu loh. Saya mau kasih tahu rahasianya. Menabur. Beliau ini sering menabur. Jadi jangan berharap mau menuai sesuatu dari Tuhan kalau kita takut menabur. Orang nggak suka menabur, tapi maunya menuai. Itu namanya apa tadi? Mimpi. Mimpi. Jadi kalau kita mau menuai, maka menaburlah. Menaburlah dalam doa, menaburlah dengan nyata apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan bilang, saya kasih kamu berkat aja, segini setiap bulan, tidak bersyukur sama saya. Berapa banyak orang yang sudah diberkati Tuhan. Ini maaf, saya ini sedikit karena saya terharu dan kita akan melihat orang-orang yang suka menabur di dalam Tuhan. Hasilnya juga amazing. Nggak ecek-ecek orang bilang. Tuhan bilang, saya baru kasih kamu jadi supervisor, gajimu 3 juta, perpuluhanmu 50.000. Mestinya berapa? Kalau 3 juta berapa? 300. Gereja akan cepat punya gedung kalau jemaat-jemaatnya mengerti soal rumus ini. Tapi persembahan perpuluhan kita dapat berapa? Ngasihnya ya Tuhanlah yang tahu. Nah saudara yang kekasih, terima kasih untuk kesaksiannya. Saya percaya minggu depan ada di antara jemaat yang lain yang bersaksi lagi. Amin. Itu penting, jangan hanya kita pendam, karena itu akan membawa orang-orang yang lemah iman menjadi yakin, oh iya janji Tuhan itu benar. Nah pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersoraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai.
Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Bapak, Ibu, serta saudara, saya memberikan tema pagi hari ini, yaitu bersyukur adalah pengakuan tertinggi umatnya. Mazmur ini merupakan suatu mazmur ucapan syukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan bagi umatnya. Kita lihat tadi di ayat yang pertama, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mengucap syukur itu adalah bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Ucapan syukur atas perbuatan Tuhan. Apa itu perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita alami? Yang paling awal itu yaitu kesehatan yang Tuhan berikan. Kedua, rumah tangga kita damai sejahtera. Itu kita perlu syukurin sama Tuhan. Pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Studi anak-anak yang masih sekolah dimampukan Tuhan untuk mengerjakan. Itu perlu disyukurin. Apalagi yang perlu kita syukurin? Hal-hal mungkin yang merugikan kita. Kita bersyukur Tuhan mengajari kita bersyukur untuk hal-hal itu dalam segala hal. Segala hal berarti bukan hanya hal-hal yang nikmat kita terima, bukan hanya hal-hal yang menguntungkan kita secara pribadi, tetapi mengucap syukur juga pada waktu kita menerima penderitaan. Karena Tuhan bilang, berbahagialah orang yang ikut menderita bagi Kristus. Itu juga suatu kebahagiaan. Dalam seminggu ini, semua topik tentang kedatangan Paus Fransiskus. Lihat perbedaan beliau dengan pemimpin-pemimpin dunia. Tidak hanya secara rohani, tapi dia memberikan teladan yang luar biasa yang membawa efek kepada para pemimpin bangsa ini secara khusus. Apa? Nggak pakai fasilitas yang sudah disediakan. Tuh Pak Luhut itu bilang sebenarnya kepresidenan sudah mengatapi enggak. Kenapa sih? Kenapa Paus nggak mau pakai yang mobil anti peluru? Kenapa? Beliau tahu bahwa mati itu keuntungan. Jadi mestinya kita nggak perlu lagi rasa, nanti saya ditembak, ya. Tapi justru orang-orang yang niat jahat sudah ditangkap, udah 7 orang. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu, yang tidak baik itu pasti akan kena hukuman juga. Saudara yang kekasih, bersyukur untuk semua itu. Bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Itulah kenapa gereja-gereja yang aliran Pentakosta itu ada ruangan kesaksian, supaya kita bisa menyaksikan hal-hal yang Tuhan jauhkan kepada kita, yang Tuhan sertai kita, yang Tuhan lindungi kita, yang kita rasakan dalam keluarga kita masing-masing. Pertolongan Tuhan yang sudah kita terima hari demi hari itu merupakan bukti penyertaan Dia dalam hidup kita. Banyak orang yang keserempet mobil, banyak orang yang keserempet sepeda, bisa mati di situ. Tapi satu hal yang perlu kita percaya, bahwa sekalipun orang merancang hal-hal yang tidak baik untuk kita, kalau belum waktunya Tuhan panggil kita, enggak. Ya mungkin lecet aja dikit, tapi enggak sampai mati. Karena yang punya nyawa itu Tuhan. Yang berhak mencabut nyawa itu Tuhan atas hidup kita. Perhatikan ayat yang ketiga sampai keempat, dikatakan,
Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Katakanlah. Kita dihimbau oleh Mazmur Daud ini. Dia katakan, mari kita katakan sama Tuhan. Itulah sebabnya kenapa kita kalau beribadah begini, berjamaah, itu kita memuji Tuhan. Apa? Mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita memperkatakan hal-hal tentang yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi gereja, supaya tidak salah kaprah, gereja bukan hanya tempat orang meminta pengampunan dosa. Ada banyak orang datang ke gereja hanya untuk Tuhan ampuni dosa saya. Di rumah juga bisa. Di rumah kita, waktu kita ada mesbah keluarga, di sanalah kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Pada waktu kita doa pribadi, di sanalah kita meminta pengampunan Tuhan. Supaya nggak habis waktu kita yang hanya 1,5 jam beribadah, hanya meminta pengampunan Tuhan. Tapi Tuhan mau pada waktu kita beribadah bersama-sama ini, kita memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Berapa banyak orang datang beribadah sama Tuhan, nyanyi pun gak mau. Jangan sampai Tuhan buat kita bisu. Baru kita bilang, Tuhan sembuhkan saya. Nanti kalau saya udah bisa ngomong, saya akan memuji Tuhan. Jangan sampai. Kelihatannya keras firman Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Menyembahlah kepada Tuhan. Hanya mau bilang kok, haleluya, haleluya. Jangan katakan, Tuhan aku gak pintar seperti WL singer di depan ini menyembah. Tuhan gak perlu kata-kata bagus yang rapi banget ya, kayak orang mau pidato. Tuhan gak butuh itu. Tuhan hanya butuh kata-katamu itu keluar dari dasar hatimu apa enggak. Mari kita pergunakan kesempatan kita bisa mengeluarkan suara. Ada anak kecil yang saya lihat di YouTube, aduh baru lahir, nggak bisa bersuara. Ininya sampai dibolongin dan dokter itu sampai tekan-tekan dadanya supaya dia bisa bersuara. Bapak Ibu, puji Tuhan loh, kita semua di sini tuh bersuara. Tapi adakah kita pakai suara kita memuji Tuhan? Jangan hanya datang store. Di sini kan nggak di absen. Saya datang ke gereja, tapi apa bilang Tuhan, aku mau datang beribadah bersama-sama saudara-saudara seiman saya. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau menyatukan roh kami untuk menyembah Engkau, untuk mengagungkan Engkau. Itu paling penting. Rasa syukur kita itu nilai yang paling tinggi di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita datang hanya begitu aja, duduk, disuruh berdiri. Kalau nggak disuruh angkat tangan, kenapa kita nggak merasakan hadirat Tuhan? Karena mungkin kita membawa masalah kita itu sendiri. Kita lupa bahwa ada salib Kristus. Kita datang di bawah kaki salib Tuhan. Tuhan, ini bebanku, ini persoalanku. Jadi kita terlepas. Makanya ada lagu, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Itu perlu kita minta kebebasan dari Tuhan. Apakah Bapak Ibu berpikir saya nggak punya masalah? Lebih besar dari Bapak Ibu yang lagi duduk. Tapi bukan alasan bagi saya untuk tidak bersyukur sama Tuhan. Hilangkan image Bapak Ibu atau jemaat Tuhan, kayaknya kalau gembala itu nggak punya masalah. Siapa bilang? Bapak Ibu hanya punya masalah dalam keluarga. Kalau kami punya masalah keluarga, punya masalah dalam pelayanan. Jadi lebih banyak siapa? Lebih menang siapa? Bapak Ibu. Masalahnya hanya berputar dalam keluarga. Kalau kami 2, ngurus rumah tangga gimana supaya ngurus pelayanan supaya gimana bisa ada di sini.
mungkin kita ujuk-ujuk datang sini kalau nggak ada usaha kita berdoa. Saya percaya Bapak Ibu, dengan kita bergotong royong dalam doa, dalam harapan kita, maka Tuhan melakukan itu kepada kita dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu, nggak mungkin kursi ini ada di sini satu-satu diangkat sama pendeta atau gembala di sini. Tapi karena ada kerjasama dari bapak-bapak di sini, dari jemaat di sini, maka kursi ini bisa kumpul di sini. Itu kerjasama yang baik. Makanya itu yang kami syukurkan. Terima kasih pada waktu nyampe sini. Aduh, terima kasih. Waktu masih di Surat Kencana, saya bilang sama seorang bapak, waktu mereka udah mau mengangkat sini, tunggu dulu sebentar, saya mau pesan nasi bungkus. Oh, nggak usah, kami sudah makan. Saudaraku yang kekasih, bukankah itu kerjasama pengorbanan kita kepada Tuhan? Dan itu yang nggak bisa saya berhenti untuk terima kasih Tuhan. Ada jemaat-jemaat yang punya hati melayani, sekalipun mereka nggak dapat bayaran. Tapi percayalah, Tuhan memberkati itu dalam keluargamu, dalam pekerjaan kalian, dalam usaha kalian. Terima itu dengan iman kepada Tuhan. Membuka mulut bagi Tuhan itu memperdengarkan suara kita, menyanyikan puji-pujian bagi Dia saat kita bersama-sama. Masih ingat khotbah beberapa bulan yang lalu saya sampaikan bahwa ada sebuah kota, mereka dipaksa untuk mengeluarkan suara, dan setiap kali lewat di patung kaisar, mereka harus bilang Kurios Kaisar. Dan itu harus didengar orang. Suara kita ada didengar Tuhan enggak tadi? Atau kita bilang, aku nyanyi dalam hati ya Tuhan. Tuhan bilang, kenapa nak? Nggak ada suara kamu? Atau itu doamu supaya nggak bersuara lagi? Tuhan mau kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Ini hidup kita dari ujung rambut sampai telapak kaki itu milik Tuhan loh. Jadi suatu saat Tuhan mau ambil semua milik Dia dari ujung rambut ini, alias kita mati dipanggil oleh Tuhan, itu haknya Tuhan. Nggak ada yang bisa bilang, kenapa Tuhan ambil itu, bukan milikmu. Tuhan bilang, semua aku punya. Jadi kapan saya mau ambil, itu hak-hak saya. Seperti lagu, suka-sukamu apa? Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, jangan lupakan lagu itu, suka-sukamu Tuhan. Nah, kalau suka-suka Tuhan, mau tengah malam, mau tengah siang bolong, Dia mau panggil kita, itu haknya Tuhan. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 3 sampai 6. Jika dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Luar biasa bukan? Siapa kita? Kita ini dari debu tanah, tapi hampir Tuhan menyamakan kita dengan Dia. Allah menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Tetapi pada waktu Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan, tidak menuruti firman-Nya, kemuliaan Allah itu menjadi hilang, keluar dari tubuh yang jahat. Allah memuliakan kita, Allah memahkotai kita dengan kemuliaan-Nya. Kemuliaan apa? Tuhan membuat kita berharga di mata-Nya. Tuhan membuat kita menjadi orang yang dikasihinya. Allah telah menjatuhkan pilihan-Nya kepada suatu bangsa, bangsa Israel. Dan sekarang Tuhan menjatuhkan pilihan-Nya kepada Bapak Ibu serta saudara. Dia mengasihi Bapak Ibu serta saudara.
Bahkan pada waktu kita menangis, air mata kita itu nggak jatuh di tanah begitu aja. Pada waktu kita berdoa, menyembah Tuhan sampai kita mengeluarkan air mata kita. Tahukah Bapak Ibu, seberapa banyak orang yang berdoa sambil menangis karena kehancuran hati. Air matanya itu nggak terbuang di lantai seperti kita lihat. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan menyimpannya di dalam kirbatnya Allah. Ada tempat khusus tangisan orang-orang yang hancur hati. Jadi kalau kita datang sama Tuhan dengan hancur hati, Tuhan tahu itu. Oh, mereka lagi menggumulkan ini. Oh, mereka lagi punya masalah ini. Aku mau memberikan solusi bagi mereka. Aku mau memberi pertolongan bagi mereka. Saya kagum terhadap apa yang Tuhan buat kepada Nabi Elia. Pada waktu terjadi kelaparan, Tuhan menyuruh burung gagak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dan sudah dijelaskan. Burung gagak itu burung paling rakus. Tapi kenapa Tuhan justru yang rakus ini Tuhan pakai untuk mengantarkan roti kepada Nabi Elia. Roti udah ditaruh di mulutnya loh. Dia udah cium itu roti. Mungkin roti Michel, dia udah cium, gak tahan, dia mau. Tapi Tuhan yang mengatupkan mulut burung yang rakus ini supaya itu sampai atau tiba kepada Nabi Elia. Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh ajaib. Saya ketemu kemarin seseorang, dia menyaksikan banyak hal sampai dia bilang, Bu Ami, aku kadang-kala kalau berdoa itu udah gak bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi aku hanya mengeluarkan air mata. Gak bisa lagi gemetaran mulut saya. Karena apa? Terlalu besar perbuatan Tuhan bagi dia. Artinya begini, kalau dia punya contohnya 1 juta, pengeluarannya lebih dari itu, tapi Tuhan bisa cukupkan. Saya bilang itulah mujizat Tuhan. Orang bisa dibalikkan hatinya menjadi alat yang indah di tangan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara, pujian sebagai ucapan syukur itu sangat penting. Dan sangat-sangat tidak mudah untuk bersyukur sama Tuhan. Memberi persembahan gampang, kita antar sebentar kan ke depan. Tapi yang Tuhan minta sebenarnya pujian kita, kata-kata kita, itu juga persembahan kita kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau betul-betul Bapak Ibu nggak punya uang, nggak usah kasih persembahan, bener loh. Bapak Ibu bisa persembahkan hidupmu sama Tuhan. Buka mulutmu, buka suaramu, perdengarkan sama Tuhan. Tuhan, aku nggak punya apa-apa Tuhan. Aku nggak punya persembahan materi Tuhan yang harus diberi di depan. Tapi aku punya suara. Tapi jangan berbohong. Jangan di gereja nggak punya persembahan, tapi jalan-jalan bisa. Heran kan, luar biasa. Orang nggak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi untuk hal-hal yang kemana-mana itu diusahakan. Diusahakan. Ngutang pun jadi. Tapi pernah nggak kita mengutang karena kita berpikir saya mau mendukung pekerjaan Tuhan? Siapa di sini pernah berhutang hanya karena mau memberi persembahan? Saudara, kecuali kita telah mengalami perubahan hidup. Orang yang sudah berjumpa sama Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidupnya itu beda sikapnya. Sikap orang yang sudah mengenal Tuhan, mengalami Tuhan itu, sikapnya terhadap Tuhan itu sopan. Benar. Enggak nganggap sabodo teuing. Enggak. Dan saya suka perhatikan orang-orang yang hormat kepada Tuhan itu diberkati Tuhan. Tapi orang yang acuh tak acuh terhadap Tuhan enggak, Tuhan tidak berkati. Anak-anak kita perlu kita ajarin attitude. Bagaimana mereka harus hormat kepada orang yang lebih tua.
Bukan hanya hormat kepada orang tua kalian, tapi firman Tuhan bilang, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Siapa itu? Para pemimpin-pemimpin rohanimu. Saudara yang kekasih, hal ini sangat penting supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa tidak kemarin dengan adanya misa mereka di GBK, orang memuji, wih, nggak ada sampah loh tertinggal. Nanti coba lihat ya, GBK itu ukurannya berapa? Luas. Kita perlu belajar dari orang-orang yang punya karakter Kristus. Yang punya karakter Kristus itu melakukan semua dengan ringan hati. Melakukan pelayanannya dengan ringan hati. Dan tahukah, orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, selalu berkat Allah gak pernah stop. Dalam minggu ini ada hal yang Tuhan buat kami terheran-heran, Bapak Ibu. Orang mungkin bilang, nominalnya kecil kalau saya kasih tahu di sini. Kecil Bu, saya juga bisa ngasih. Tapi saya mau bilang, itu kedahsyatan Tuhan. Sampai saya gak bisa berkata-kata apa lagi. Selesai doa hari Selasa, ada yang telepon Bapak Gembala, Pak, bla 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 bla. Waktu dikasih sudah Tuhan. Makanya kalau berdoa itu harus hati yang hancur sama Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-5 sampai 6 tadi dikatakan, Mazmur 66 ayat 5 sampai 6. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia. Pemazmur Daud berkata, pergilah. Tuhan mau suruh kita untuk pergi keluar dari komunitas kita. Setelah kita keluar dari peribadatan kita, kita keluar memberitakan Tuhan yang sudah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya tiba-tiba diingatkan begini. Pernah suatu, saya nggak tahu tahun berapa itu Pak Yosafat, waktu terjadi kebakaran di bengkelnya. 19, sekitar itu. Saudara, kalau bukan Tuhan yang melindungi, ya namanya api ya. Tapi lihat, ini yang perlu diberitakan, perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita saat kita menghadapi masalah demi masalah. Kita nggak boleh melupakan, orang suka bilang begini, jas merah, apa? Jangan melupakan sejarah pertolongan Tuhan dalam hidup kita, nggak boleh kita lupa. Tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Apa yang sedang dan Bapak Ibu sedang alami? Lihat orang Israel pada waktu mereka diperhadapkan dengan laut Teberau yang sangat luas. Di Keluaran 14 ayat 15 sampai 17 Bapak Ibu bisa baca di sana. Bagaimana waktu Tuhan suruh Musa, Musa, kenapa kamu dan orang-orang Israel, jamaah Israel hanya termangu-mangu, hanya berdiri, hanya meratapi. Aduh, sungainya besar banget, airnya deras. Sering kan kita kalau punya masalah, kita termangu begini kan, kita menangis. Tapi Tuhan bilang, anakku, kenapa kamu lupa datang kepadaku? Kita perlu berdoa sama Tuhan. Pada waktu itu Tuhan bilang, Musa, ulurkan tanganmu di atas. Dia ulurkan tangannya di atas laut itu, maka laut itu menjadi kering. Orang-orang Israel bisa berjalan sampai ke seberang sana. Saudara, pada waktu kita ingat Tuhan,
pada waktu kita minta pertolongan Tuhan, pada waktu kita peka mendengar suara Tuhan. Saya berpikir kalau Musa sampai nggak peka dengar suara Tuhan, Musa, kenapa kamu dan jemaah Israel ini hanya termangu-mangu dan meratapi nasibmu? Saya pikir mujizat laut itu tidak akan pernah terjadi. Jadi perlu kita mengasah telinga kita mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita untuk kita lakukan. Tapi kadangkala, bahkan sering sekali, kita sudah dengar suara Tuhan itu bagaimana sih cara dengarnya? Antara lain pada waktu kita dengar firman Tuhan, pada waktu kita membaca Alkitab di rumah kita. Kadangkala kita hanya sekedar membaca, terus kita nggak melakukan. Saya mau katakan, iblis itu nggak takut sama orang-orang yang hanya baca Alkitab. Iblis itu nggak takut sama orang-orang yang rajin ke gereja. Iblis itu hanya takut pada waktu kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Itu tuh iblis takut. Dia bilang, gila ini, mereka udah melakukan. Iblis itu takut, gemetar pada waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pada waktu kita melakukan firman Tuhan, di sanalah iblis itu menjerit-jerit. Ingat film The Passion? Pada waktu Allah darahnya tertumpah di kayu salib, air dari lambung Tuhan itu tertumpah mengalir ke bumi. Di sanalah iblis itu menjerit-jerit. Karena apa? Dia tahu dia sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi jadilah pelaku firman Tuhan, supaya iblis itu menyingkir dari hidup kita, supaya iblis itu kita telanjangi dengan kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak melakukan firman Tuhan, maka kita akan dibuat iblis itu aman, tenang. Tahukah Bapak Ibu, iblis itu nggak suka itu sama orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi iblis tidak akan mengganggu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nggak melakukan firman Tuhan. Dia bilang, oh teman kita. Soalnya saya juga percaya Yesus itu Tuhan, kawan kita. Tapi pada waktu kamu melakukan firman Tuhan, iblis bilang gini, kamu musuh saya. Jadi iblis itu, kita akan menjadi musuh iblis pada waktu kita tahu bersyukur sama Tuhan, pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu hati kita sungguh-sungguh kepadanya. Ada banyak orang bisa nyanyi, tapi nggak keluar dari hati. Tidak akan membiarkan kaki umatnya goyang saat menghadapi badai hidup. Apa badai hidup Bapak Ibu yang sedang dialami sekarang? Ceritakan kepada Tuhan. Badai hidup itu Tuhan akan buat teduh pada waktu kita menjadikan Dia menjadi penolong dalam hidup kita. Pada waktu Petrus, murid-muridnya bersama Tuhan berlayar, kenapa terjadi goncangan dalam perjalanan mereka? Karena mereka membuat Tuhan itu tertidur. Mereka nggak ingat Tuhan. Mereka memakai kepintaran. Petrus memakai kehebatannya sebagai penjala ikan. Tapi pada waktu mereka lihat ada deru ombak yang sangat besar, maka baru ingat Tuhan tertidur di buritan. Puji Tuhannya mereka masih ingat Tuhan. Tapi celakanya kalau nggak ingat Tuhan. Saudara, kita perlu mempersiapkan hidup kita. Sudah banyak orang yang sedang siap-siap. 2 hari lalu saya telepon adik saya. Karena mereka juga udah tahu ini soal megatrust. Dan saya hanya bilang, mau lari kemana? Mau lari ke Jawa? Lah Jawa juga. Mau lari ke Manado? Wah di Manado juga. Udah mulai goyang-goyang. Mau lari kemana kita? Saya tanya, mau pulang Medan? Mau lari kemana? Selain kita hanya lari kepada Tuhan dengan cara apa?
mempersiapkan hidup kita. Jangan stop bekerja, tapi selalu ingat ini, Tuhan, kalau itu terjadi, saya juga nggak mau terjadi. Tapi kan BMKG, sudah memprediksi itu, kan kerjanya ngeker terus. Itu lempengan ada di Jawa ini. Ya, mereka udah bikin simulasinya. Hanya aman dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Tapi yang paling penting, hidup kita sama Tuhan. Sudah beres nggak? Jangan juga kita mati nanti nggak beres hidup kita. Tapi kita mati kalau kita udah siap. Makanya santai aja. Selalu harapkan mujizat Tuhan. Terus jangan Bapak Ibu bilang, berarti nggak usah kita membangun rumah doa di. Ayo beriman terus. Tapi jangan lupa itu, megatrust itu. Biar itu membuat kita dekat sama Tuhan. Biar kita selalu ingat akan Tuhan. Tuhan mengawasi kita, Bapak Ibu. Langkah-langkah kita, Tuhan awasi kita. Dan tidak ada yang boleh berpikir bahwa kita bisa memberontak kepada Tuhan tanpa tahu akibat-akibat. Memberontak itu tidak hanya sekedar kata-kata, aku gak percaya sama Tuhan. Bukan hanya itu. Itu masih enak kedengeran. Tapi banyak cara-cara pemberontakan yang lain. Dengan sikap kita kepada Tuhan, dengan respon negatif kita terhadap firman Tuhan, itu adalah merupakan pemberontakan kita kepada Tuhan. Tindakan kita kepada Tuhan pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita mengeraskan hati kita, itu merupakan pemberontakan kita kepada Tuhan. Dan tidak ada orang yang akan lepas dari penghukuman itu, karena Tuhan pasti akan meminta pertanggungan jawab. Ingat, Allah itu maha segalanya. Saudara yang kekasih, mungkinkah kita tidak mengindahkan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai respon kita terhadap firman-Nya? Atau kita mungkin berpikir seperti Firaun pada waktu dia dinasehati, tapi dia bilang, enggak, aku nggak perlu Tuhan. Enggak, aku mau yang ini. Pada waktu dia mengeraskan hatinya, tidak mengizinkan Musa membawa keluar jemaah Israel dari tanah Mesir, Tuhan apa bilang? Tuhan tambah keraskan hatinya. Bahkan Tuhan bilang apa? Tuhan membuat hatinya menjadi seperti batu. Orang kalau mau mengeraskan hati, itu ditambah Tuhan kerasnya. Sehingga apa yang terjadi? Tidak mudah lagi dia untuk mendengar kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mengeraskan hati Firaun sampai Tuhan membuat dia mati di lautan, di mana pada waktu dia ingin mengejar bangsa Israel. Mari kita waspada dalam sikap kita kepada Tuhan pada waktu kita tidak mengindahkan firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, kita nggak peduli. Kita menutup telinga kita. Saudara yang kekasih, jangan membiasakan hati kita keras di hadapan Tuhan. Sebab kalau sudah keras, apa ya? Besi kalau terlalu keras, itu tidak lagi lentur, maka yang terjadi adalah patahan yang besar terjadi. Kita akan mengalami kerugian-kerugian di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, mengeluh adalah sikap hidup orang Kristen yang beranggapan bahwa pencobaan yang dialami itu datangnya dari Tuhan. Tetapi satu ayat terakhir, tolong siapa yang sudah dapat Yakobus pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iya. Jadi salah besar kalau kita punya anggapan
Pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita sakit, persoalan kita enggak selesai-selesai, kita mengeluh dan kita mempersalahkan Tuhan. Ini adalah sikap orang-orang Kristen yang salah pandang terhadap Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Tapi firman Tuhan menandaskan pagi hari ini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi persoalan itu datang karena keinginan kita. Keinginan menjadi, saya mau menjadi ini, saya mau menjadi ini. Tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah seperti Ayub, memang bukan karena keinginan Ayub. Ayub itu orang saleh, tapi Tuhan hanya mengizinkan karena Tuhan tahu Ayub mampu melewati itu. Jadi kalau kita punya masalah, kalau itu bukan dari keinginan kita, ambisi kita, mungkinkah Tuhan sedang menguji kita? Apakah kita sungguh-sungguh sama Tuhan apa tidak? Atau malah kita terpikat oleh harta kita, terpikat oleh pekerjaan kita. Tuhan melihat Ayub tidak terikat dengan harta yang dia miliki. Dia terkenal sebagai orang kaya di negeri itu. Dia tahu semua itu berasal dari Tuhan. Dan pada akhirnya, karena Ayub punya pikiran yang positif terhadap Tuhan, terhadap masalah yang dihadapi, dan dia katakan apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kata-kata ini mengandung rasa syukur Ayub. Pada akhirnya Ayub memberi contoh. Pada waktu dia mengucap syukur atas masalah yang besar terjadi dalam hidupnya, semua hartanya habis, Tuhan menggantikan kepadanya 2 kali lipat dari apa yang hilang padanya. Tapi dengan catatan, dia sungguh-sungguh berpikiran positif tentang Tuhan, bahwa Tuhan hanya mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidupnya. Anak-anaknya yang 10 mati semua, Tuhan gantikan dengan 10 anak. Bahkan dikatakan anak-anaknya yang tercantik di negeri itu pada zaman itu. Hartanya lebunya 700.000 ekor, Tuhan gantikan kepadanya. Karena apa? Dia punya pikiran positif tentang Tuhan, dan dia selalu bersyukur apa yang dia alami. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan-kebaikan. Apakah kita mau tetap bersyukur sekalipun ujian atau pencobaan yang kita alami saat ini? Amin firman Tuhan.